Pada proses reversible, tidak ada entropi yang dibangkitkan. Pada bagian ini, kita akan menurunkan persamaan untuk kerja reversible pada device aliran tunap, serta membuktikan bahwa kerja reversible merupakan kerja yang paling efisien. Pada bagian ini juga kita akan membahas tentang kerja kompresor pada berbagai proses, serta bagaimana meminimumkan kerja kompresor tersebut. Reversible steady flow work. Isentropic steady flow pada turbin, pompa, dan kompresor. Hukum ke-1 untuk volume kontrol aliran tunap, seperti yang sudah kita bahas pada bab 5, menyatakan bahwa laju energi masuk sama dengan laju energi keluar. Dan secara rinci dituliskan pada persamaan 47 atau 48 berikut ini. Untuk device satu masukan dan satu keluaran, serta proses yang internally reversible, maka hukum ke-1 termodinamika tersebut kita tulis secara ringkas menjadi persamaan 49. Jika kita susun persamaan 49 dengan memisahkan kerja reversible dari bentuk-bentuk energi lainnya, maka akan kita peroleh persamaan 50, di mana dW reversible atau kerja reversible sama dengan dQ reversible dikurangi dH dikurangi dEK dan dikurangi dEP. Untuk proses yang internally reversible, kita tahu bahwa dQ reversible sama dengan TdS. Kita gantikan dQ dengan TdS pada persamaan 50 sehingga kita akan peroleh persamaan 51 berikut ini. Dari relasi entropi dengan entalpi kita ketahui bahwa TdS min dH tidak lain adalah min VdP, sehingga persamaan 51 bisa berubah menjadi persamaan 52. Dan kalau kita integrasikan, kita akan memperoleh persamaan 53 yang merupakan persamaan kerja reversible untuk sistem terbuka device aliran tunap. Kompresor dan pompa. Untuk kompresor, biasanya delta energi kinetik dan delta energi potensial diabaikan, sehingga persamaan 53 menjadi persamaan 54 atau kerja reversible sama dengan integral dari V kali dP. Hati-hati di sini, jangan sampai tertukar atau bingung dengan kerja bidang batas W sama dengan integral tekanan kali delta volume yang ada pada kerja sistem tertutup piston. Kerja reversible, volume spesifik V kali dV, merupakan kerja reversible untuk sistem terbuka atau volume kontrol aliran tunap. Sedangkan kerja V tekanan kali dV yang biasa kita temui pada perkakas piston silinder adalah kerja untuk sistem tertutup. Kompresor biasanya digunakan pada gas, sedangkan pompa dipakai untuk memompa liquid. Pemompaan incompressible liquid, di mana dV sama 0 atau volume spesifiknya konstan, sehingga integral pada persamaan 54 dapat ditulis seperti pada persamaan 55. Atau bisa kita tulis lagi secara lengkap dengan menggunakan persamaan 56, yang tidak lain adalah persamaan Bernoulli. Pada slide ini, kita akan membuktikan bahwa proses reversible merupakan proses yang paling efisien. Untuk proses yang aktual, persamaan kekekalan energi dinyatakan dengan persamaan 57 berikut ini. Sedangkan untuk proses yang reversible, persamaan kekekalan energi dinyatakan oleh persamaan 58, di mana indeks AK menyatakan proses aktual, sedangkan indeks ref menyatakan proses reversible. Pada bagian sebelah kanan, kedua persamaan di atas adalah sama, maka kita peroleh persamaan 59, yaitu dQ min dV untuk reversible sama dengan dQ min dV untuk aktual proses. Atau kerja reversible dikurangi kerja aktual sama dengan kalor reversible dikurangi kalor aktual, seperti yang dituliskan pada persamaan 60. Untuk proses reversible, kita tahu bahwa Q sama dengan TdS, sehingga persamaan 60 dapat ditulis menjadi persamaan 61.
Jika persamaan 61 kita bagi dengan T, maka kita peroleh persamaan 62. Pada persamaan 62, sesuai dengan definisi dari entropi yaitu dS selalu lebih besar dari dQ aktual dibagi T, maka terlihat bahwa di sini dS akan sama dengan dQ aktual dibagi T jika proses aktual adalah proses reversibel. Sehingga kerja reversibel akan selalu lebih besar daripada kerja aktualnya. Kerja kompresor dapat kita minimumkan jika kerja kompresor berlangsung secara internally reversible. Dan biasanya untuk kompresor, energi kinetik dan energi potensial dapat kita abaikan, sehingga pada keadaan ini kerja kompresor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 64 saja. Penyelesaian persamaan ini memerlukan hubungan antara volume spesifik dengan tekanan. Dari persamaan di atas terlihat bahwa untuk meminimumkan kerja kompresor dapat dilakukan dengan mengurangi gesekan, turbulensi, dan non-quasi equilibrium agar kondisi internal reversible dapat dipenuhi, serta menjaga volume spesifik gas seminimum mungkin dengan cara menjaga temperatur gas seminimum mungkin sehingga kerja seperti yang ditampilkan pada persamaan 64 akan menjadi minimum. Pada bagian ini akan diperlihatkan persamaan kerja kompresor jika proses berlangsung secara isentropik, politropik, dan isotermal. Jika proses di dalam kompresor berlangsung secara isentropik, di mana hubungan antara tekanan dan volume adalah tekanan kali volume spesifik pangkat K sama dengan konstan, di mana K adalah rasio kalor jenis, sehingga kita peroleh persamaan kerja untuk kompresor seperti yang ditampilkan pada persamaan 65 ini. Jika prosesnya berlangsung secara politropik, di mana hubungan antara tekanan dan volume spesifik adalah tekanan kali volume spesifik pangkat N sama dengan konstan, di mana N harganya antara 1 sampai K, maka kita peroleh persamaan kerja kompresor seperti yang ditampilkan pada persamaan 66. Jika kerja kompresor berlangsung secara isotermal, di mana hubungan antara tekanan dan volume spesifik adalah tekanan kali volume spesifik sama dengan konstan, maka kita peroleh persamaan kerja kompresor seperti yang ditampilkan pada persamaan 67. Pada bagian di sebelah kanan ditampilkan pula kurva kerja hubungan dari tekanan dan volume spesifik untuk ketiga proses tersebut. Kerja kompresor menurut persamaan 64 adalah sama dengan luas di bawah kurva tekanan dan volume spesifik. Sehingga kalau kita lihat pada kurva di sebelah kanan ini, kerja untuk proses isotermal merupakan kerja yang paling minimum. Namun sulit untuk mengontrol agar proses berlangsung secara isotermal. Proses yang umum terjadi adalah proses secara politropik. Karena proses secara isotermal susah diterapkan, maka biasanya untuk meminimumkan kerja kompresor digunakan dual stage kompresor politropik, di mana di antara kompresor ke-1 dengan yang kedua dilakukan proses pendinginan untuk menurunkan temperatur fluida kerja. Sehingga dengan menggunakan dual stage kompresor beserta proses pendinginannya akan menghasilkan penghematan kerja seperti yang diperlihatkan pada diagram tekanan dan volume spesifik di sebelah kiri ini. Dengan menggunakan kompresor dual stage, maka kerja kompresor menjadi seperti yang dituliskan pada persamaan 68, di mana Px adalah tekanan di antara kompresor 1 dan kompresor 2. Kerja pada persamaan 68 akan minimum jika turunan kerja terhadap Px sama dengan 0, atau kerja pada proses persamaan 68 akan minimum jika Px per P1 sama dengan P2 per Px, seperti yang dituliskan pada persamaan 69.